Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Yai Arianto wa ahli bait, yang terhormat kepada Ibu Nyai wa ahli bait, yang terhormat kepada Kepala Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Sanawiyah, Kepala Madrasah Ibtidaiyah, yang saya hormati kepada Dewan Guru beserta staf-staf, dan tak lupa kepada hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sempat jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat ma'as salam mari kita sanjung agungkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baiklah, berdirinya saya di sini mewakili segenap panitia mengucapkan banyak terima kasih pada hadirin yang telah menyempatkan waktunya, yang mungkin telah menunda aktivitasnya, yang mungkin ada yang mau pergi ke kalangan ataupun aktivitas lainnya. Dan alhamdulillah kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyukseskan acara ini yang telah kami siapkan 1 minggu yang lalu. Dan alhamdulillah kami dapat mengundang grup hadroh dan grup rebana yang akan menghibur acara kita pada hari ini. Dan kami juga dapat mengundang para ustadz-ustazah yang akan mengisi pada acara pada hari ini. Untuk saat ini mungkin hanya itu yang dapat kami lakukan untuk mengisi acara hari ini. Semoga untuk kedepannya bila memperingati hari-hari besar lainnya bisa lebih baik daripada hari ini. Dan kami sebagai segenap panitia memohon maaf dalam apabila ada kekurangan dalam hal apapun. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haramil ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang kami hormati Abah Yai selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah, yang kami hormati Ibu Yai beserta keluarga besar selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah, yang kami hormati Kepala Sekolah MI, MTS maupun MA, dan yang saya hormati kepada Dewan Guru beserta stafnya MI, MTS, MA, dan tak lupa pula kepada teman-teman hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka Isra dan Mi'raj. Kedua kalinya salawat ma'asalam tak lupa pula kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Teman-teman hadirin wal hadirat rahimakumullah.
kita sebagai umat muslim harus memiliki yang namanya akhlakul karimah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal bu'istu utamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, diturunkan di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Teman-teman hadirin wal hadirat rahimakumullah, jika kalian mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, maka haruslah memiliki akhlakul karimah. Karena Nabi Muhammad pun memiliki akhlak. Akhlaknya Nabi Muhammad sangatlah luar biasa. Walaupun kita tulis akhlaknya Nabi Muhammad, maka tak akan mampu kita untuk menulisnya. Saking mulianya akhlak Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 1162, Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukminin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka jika ingin sempurna akhlak kalian, maka perbaikilah dulu akhlakmu. Orang yang bodoh, dia tapi memiliki akhlak yang tinggi, itu lebih baik daripada orang yang pintar tetapi tidak punya akhlak. Lah, jadi Pak Ustadz, kita mencari ilmu itu bagaimana? Masih mulia akhlak atau ilmu? Utamakanlah akhlak daripada ilmu. Tetapi jangan berpikiran karena mulia akhlak daripada ilmu akhirnya tidak mencari ilmu. Itu salah. Memang benar akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Tapi dalam hidup kita ini, jika tidak punya ilmu, maka sama seperti mayat yang berjalan di atas bumi. Jika kita mencari ilmu, maka harus dibarengi yang namanya akhlak. Nabi Muhammad punya ilmu, tapi beliau lebih mementingkan yang namanya akhlak. Karena percuma kita mondok lama 6 tahun, 3 tahun, tapi tidak punya akhlak kepada kiai, tidak punya akhlak kepada ustadz-ustadznya, tidak punya akhlak kepada gurunya. Percuma dia pintar tetapi tidak punya akhlak, maka ilmu yang dia dapat walaupun banyak, walaupun besar, walaupun tinggi ilmu yang dia peroleh, tidak akan bermanfaat baginya. Jadi dalam hidup ini kita harus mengutamakan yang namanya akhlak. Tetapi mencari ilmu juga hukumnya wajib, jadi jangan ditinggalkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa yang dinamakan itu akhlak? Akhlak adalah sikap, perilaku. Maka karimah itu mulia. Jadi kita harus memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kepada siapa saja yang kita harus berakhlak baik, berakhlak mulia. Yang pertama adalah kepada orang tua. Orang tua itu banyak. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang mendidik kita, dan orang tua yang menjadi bapak dan ibu kita saat menikah. Bagaimana kita bersikap baik kepada mereka? Bagaimana caranya? Yang pertama, mulai dari kita berbicara. Kita berbicara kepada orang tua harus lemah lembut, jangan kasar. Walaupun kita mengatakan kepada orang tua, itu berarti kita telah
durhaka. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, perilaku kita, sikap kita saat bersama mereka harus dijaga. Yang kedua, harus berakhlak, bersikap baik kepada sesama manusia. Berakhlak baik kepada sesama manusia, entah muda, entah sama, entah lebih kecil daripada kita, maka harus tetap berakhlak. Apalagi kita berbicara kepada sesama manusia. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa qulu ihsanan, yang artinya berbicaralah kamu kepada manusia dengan perkataan yang baik. Kita harus mengucapkan perkataan yang baik dari mulut-mulut kita agar mereka senang terhadap apa yang kita ucapkan. Tapi jangan sebaliknya, kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik yang dapat menyakitkan hati mereka. Karena lukanya hati itu sulit disembuhkan. Masih mending sakit badan tapi masih bisa sembuh. Tapi jika mulut ini telah menusuk hati seseorang, maka akan sulit sembuhnya, akan lama sembuhnya. Jadi jagalah mulut kita, karena ada pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Jadi harus kita jaga. Dalam hidup ini kita harus memiliki akhlak, harus memiliki adab. Karena orang mukminin yang paling baik imannya, yang paling baik imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ceramah selanjutnya yakni kita sambut kakak kita Rizky.